Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusmi ini channel yang biasa membahas tentang keajaiban sedekah. Bisa cek video-video saya yang lain tentang keajaiban sedekah, itu banyak banget. Mungkin ada yang relate dengan kasus teman-teman sekarang. Oke, kali ini saya tidak membagikan testimoni tentang keajaiban sedekah, tapi ini tidak kalah penting dengan materi tersebut. Materi ini pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu atau minggu kemarin, yaitu bagaimana cara mengatasi rasa cemas, rasa kegelisahan, rasa ketakutan yang mendalam, yang mendalam dengan menggunakan surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Kali ini saya akan membagikan mengenai surat Al-Insyirah yang saya tonton dari videonya Ustadz Abdul Somad yang membahas tentang surat Al-Insyirah ini, mentadaburnya ya, membaca artinya dan menurut beliau apa sih maknanya ini. Ini menurut pandangan saya pribadi berdasarkan video yang saya tonton dari Ustadz Abdul Somad ya. Kalau ada dari teman-teman berbeda pendapat dengan saya, itu it's okay, wajar-wajar saja karena kita bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Oke, saya akan mulai ya. Ini bukan menggurui ya, ini sekedar berbagi aja, membagi informasi saja teman-teman. Al-Insyirah, surat Al-Insyirah ini artinya adalah kelapangan. Surat ini terdiri dari 8 ayat, turun di kota Mekah, merupakan surat ke-94. Oke, saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat ini berisi tentang kelapangan. Jadi menurut Ustaz Abdul Somad dan beberapa info saya lihat dari ceramah Ustaz Adi Dayat juga gitu tentang surat Al-Insyirah ini, surat yang berhubungan dengan kelapangan. Kalau kita mengalami kesulitan, beban yang sangat berat, kita mengalami persoalan yang sangat dalam, kita amalkan surat Al-Insyirah ini, baca surat Al-Insyirah ini sebanyak-banyaknya. Oke, saya mulai ya. Ayat yang pertama adalah Alam nasrah laka sadrak. Artinya, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu. Jadi kalau saat orang mengalami kesulitan itu masalah yang besar menurut dia, berbagai persoalan, mungkin belum menikah, belum punya anak, kesulitan ekonomi, pendidikan, segala macam masalah dengan orang tua, keluarga, teman, pekerjaan gitu. Jadi mereka merasakan kesempitan dadanya. Jadi yang pertama ini Allah tuh menyatakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Yang kedua adalah wawada'na anka wizra, dan kami telah angkat beban darimu. Jadi kami telah mengangkat bebanmu. Beban ini adalah persoalan masalahnya. Tapi kalau ada yang merasa masih masih belum mendapatkan kelapangan, masih dadanya tuh masih pengap dengan semua masalah yang ada, dan dia merasa beban ini belum terangkat, kita lanjut ke ayat yang ketiga, yaitu Allazi anqada zahrak. Artinya beban yang berada di pundakmu, beban yang berada di punggungmu. Jadi kata Allah, bukankah Allah itu sudah melapangkan dadamu, kenapa masih sesak? Bukankah Allah sudah melapangkan dadamu, kenapa kamu merasa sesak? Yang ayat kedua adalah, dan kami telah angkat semua bebanmu, tapi kenapa kamu masih merasa sesak? Yang ketiga adalah, dan kami juga beban tersebut sudah kami angkat dari punggungmu, tapi kenapa kamu merasa sesak? Balik ke ayat yang keempat, wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah tinggikan derajatmu dengan menyebut namamu, tapi kenapa kamu masih merasa sesak? Menurut Ustadz Abdul Somad tadi yang saya lihat videonya ya, ini kalau kita merasa sesak ini berarti kita, apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang terjadi dalam hidup kita ini adalah yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, yang pertama yang dilakukan adalah menerima dulu, ikhlas. Orang yang menerima takdir Allah, yang kemudian adalah dievaluasi apa aja yang harus diperbaiki. Jadi jangan menolak mentah-mentah hal-hal kesulitan yang ada di masalah pada kita. Kalau kita nih dekat sama Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, semua kesulitan itu akan hilang.
caranya adalah jangan depresi, jangan stres. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan ibadah. Caranya adalah sholat wajib 5 waktu itu pada awal waktu, pada awal-awalan, jangan akhir-akhirnya. Yang kemudian adalah banyak bersedekah, banyak melakukan ibadah-ibadah lain, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Surah ayat yang pertama tuh mengatakan, bukankah kami sudah lapangkan dadamu? Berkaitan dengan ayat yang kelima, yaitu fa'in namal usri yusra, karena sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada jalan keluarnya. Jadi kalaupun ada persoalan, ada masalah, itu Allah itu pasti mengiringinya dengan jalan keluarnya, dengan jalan dengan solusinya gitu loh. Jadi menurut Allah setiap persoalan, seberat apapun beban hidup yang dihadapi, harusnya kamu tidak mengeluh. Kenapa? Berserta dengan beban hidup dengan semua persoalan itu, Allah itu, kata Allah, saya sudah memberikan jalan keluarnya, saya sudah memberikan solusinya. Jadi ya ini harus kita tangkap, apa solusi yang bersamaan dengan masalah yang kita hadapi itu. Dan ditegaskan oleh Allah sekali lagi, yaitu balik ke ayat 6, inna ma'al usri yusra. Ayat kelima adalah fa inna ma'al usri yusra. Ayat ke-6 inna ma'al usri yusra. Yang kelima tadi diulang lagi yang ke-6. Yang ke-6 artinya adalah sesungguhnya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi teman-teman, saya juga baru menyadarinya bahwa setiap persoalan yang kita hadapi itu pasti ada kemudian, pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin persoalan yang kita hadapi tidak ada jalan keluarnya. Yang terjadi adalah persoalan yang kita hadapi itu kita menginginkan jalan keluarnya itu tidak seperti yang diinginkan oleh Allah. Jadi kita berbeda keinginan dengan Allah. Mungkin kita ingin A, B, C, sementara Allah menakdirkannya D, E, dan F gitu loh. Jadi yang pertama kita lakukan adalah persoalan ini, yang pertama kita kejar adalah Allah. Jadi minta pertolongan segala macam, terus lakukan kerja keras, ikhtiar, dan kemudian berdoa. Apapun hasilnya terima. Tuh ikhlas dengan takdir Allah. Kalau kita ikhlas dengan takdir Allah, maka Allah akan selesaikan semua persoalan kita. Oke, balik lagi ayat yang ke-6 adalah faiza faragta fansab. Dan apabila satu masalah kamu sudah selesai, satu pekerjaan kamu sudah selesai, maka kamu lanjutkan pekerjaan yang lain. Jadi ini nih, seandainya kita punya masalah, terus kita bersabar, berdoa, berikhtiar dan berdoa, dan akhirnya ada jalan keluarnya. Dan telah selesai persoalan ini, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Jadi jangan persoalan yang kita hadapi sudah selesai, kita berdiam diri aja. Kalau menurut contoh dari Ustadz Abdul Somad tadi adalah begini, kalau nih kamu tahun ini berkeinginan untuk membangun panti asuhan atau rumah tahfiz atau rumah pendidikan Al-Quran atau apa gitu, membantu fakir miskin dan yatim. Kalau udah selesai nih, bantu yang lain. Jadi jangan stop di sini aja, di satu pekerjaan saja. Dan pepatah yang Ustadz Abdul Somad sebutkan ini sangat lucu sekali, sangat unik lah menurut saya. Dia bilang gini, berhenti berkayuh jatuh, berhenti berkayuh tenggelam. Artinya adalah kita tidak bisa stop. Kalau satu pekerjaan sudah selesai, kerjakan pekerjaan lain. Dan kalau ada masalah atau persoalan yang datang, jangan mengeluh, kejar Allah. Dan yakinlah setiap persoalan yang datang itu pasti ada jalan keluarnya. Sebagaimana persoalan-persoalan yang sebelumnya kita lalui, semuanya beres, semuanya ada jalan keluarnya ya. Jadi kalau ada persoalan yang kita hadapi sekarang ini, jangan mengeluh, jangan stres, jangan depresi, pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita ikhtiar dan berdoa dan serahkan hasilnya kepada Allah. Apapun hasilnya, terima dengan ikhlas. Terus ayat yang ke-8 adalah wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah tempat kamu minta. Dan ini yang pentingnya, yang kemarin saya bahas tentang cara mengatasi kecemasan, ketakutan ya. Apapun yang terjadi, yang pertama kita kejar itu adalah Allah. Minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Salat hajat, salat taubat, puasa, sedekah, baca Al-Quran. Kalau kemarin kan cara mengatasinya itu ada 4. Yang pertama zikir, dan zikir itu ada macam-macam yang saya jelasin tentang videonya. Bisa baca Al-Quran, sholat, dan zikir setelah sholat gitu. Itu yang dikejar. Jangan curhat kepada teman, jangan curhat ke sosmed, jangan curhat ke yang lain. Kenapa? Karena belum tentu orang itu memberikan solusinya. Yang ada malah apa yang dikatakan itu membuat
tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan harapan kita. Kenapa? Karena setiap orang tuh punya persoalan, dan kita curhat kepada orang tuh pada saat hasil curhatan itu tidak sesuai dengan pendapat kita, kita akan tambah marah kepada orang, tambah depresi, tambah stres. Jadi kita berharap apa yang kita inginkan itu selaras dengan ucapan orang itu gitu loh. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Satu-satunya jalan agar masalah kita, persoalan kita terselesai adalah cari Allah, cari Allah, cari Allah, dan yakin bahwa setiap persoalan itu ada jalan keluarnya. Bersama dengan kesulitan ada jalan keluarnya. Setiap selesai satu persoalan, kerjakan persoalan yang lain. Bagaimana menurut teman-teman tentang materi kali ini? Boleh share, boleh komen di kolom komentar. Silahkan share dan subscribe. Ketemu dengan video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.